Shalom Rock Riverside, saya harap kita semua dalam keadaan baik ya, terutama jiwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini izinkan saya untuk mengajak kita bersama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub ya, Ayub pasal ke-42 ayat 1 sampai 6. Kita akan belajar sebuah perenungan tentang penderitaan ya dari bagian akhir kitab Ayub. Nah, sebenarnya beberapa minggu yang lalu Pastor Michael sudah membawakan beberapa perenungan yang baik juga dari kitab Ayub. Nah, harapan saya hari ini kita bisa mendapatkan sebuah perspektif yang baru. Nah, kenapa kita perlu merenungkan sekali lagi tentang penderitaan? Ya, kalau saudara perhatikan, saya sering sekali mengajak kita untuk sama-sama merenungkan tentang penderitaan. Kenapa? Nah, karena kita mesti tahu yang pertama, karena seperti ini. Karena penderitaan yang gagal untuk kita renungkan itu tidak dapat merubah hidup kita. Ya, dunia ini punya sebuah quote yang terkenal yang berbunyi seperti ini. What doesn't kill us makes us stronger. Nah, kata itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena tidak peduli seberat apapun penderitaan yang kita alami, tidak peduli seberat apapun proses yang kita alami, kalau kita tidak merenungkannya, maka proses itu tidak akan merubah hidup kita. Lalu alasan yang kedua, kenapa? Karena ini juga berkali-kali ya, saya seringkali mengingatkan hal ini, karena kita mesti tahu bahwa penderitaan adalah bagian yang sangat sakral dan berharga di dalam kehidupan kekristenan yang seringkali ya Tuhan itu pakai menjadi momen perubahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, jadi doa saya, harapan saya, kita melewati musim yang unik ini, kita tidak menyia-nyiakan musim ini ya. Kita membayar uang sekolah yang terlalu mahal bila kita melewatkan musim ini tanpa mendapatkan perenungan dan pelajaran yang berharga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama buka kitab kita. Kita baca Ayub pasal ke-42 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Nah, secara spesifik hari ini saya ajak saudara untuk sama-sama fokus ke ayat yang pertama ya, ayat pertama dan kedua, lalu ayat yang keempat dan kelima ya. Kita akan fokus di bagian ini. Pada waktu Ayub berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dan kita akan fokus juga dengan kalimat berikutnya, perkataan Ayub berikutnya. Pada waktu Ayub berkata seperti ini, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Nah, ini adalah dua poin utama yang saya harap kita bisa renungkan dengan baik hari ini ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang kedaulatan Allah yang agung. Lalu yang kedua, kita akan belajar bagaimana lewat penderitaan kita akan mengalami pengenalan pribadi akan pribadi Allah yang kudus. Nah, itu dua perspektif tentang penderitaan yang saya harap kita bisa pelajari hari ini dan bisa merubah hidup kita. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang kenapa kita pengertian akan kedaulatan Allah yang agung. Itu adalah sebuah perspektif yang penting yang untuk kita pelajari melewati penderitaan kita. Saya akan buka dengan kalimat ini. Tuhan ingin kita mengalami secara langsung kenyataan bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Supaya apa? Supaya hati kita bisa benar-benar tunduk dan takluk kepadanya. Kenapa saudara? Kenapa? Karena ini. Karena seringkali mulut kita mengaku Dia adalah Tuhan, tapi hati kita sama sekali tidak takut dan gentar akan Dia sebagai Tuhan. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan normal kita seringkali membuat Tuhan begitu kecil dalam kehidupan kita. Nah, apakah ini yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Ayub?
Kenapa Tuhan mengizinkan semua penderitaan yang dilalui Ayub? Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama adalah gini, kitab Ayub tentu adalah sebuah kitab, salah satu kitab yang paling kontroversial di dalam Alkitab. Ya, banyak orang tidak percaya. Kenapa kok Tuhan itu begitu tega dengan mengizinkan penderitaan yang begitu berat dalam kehidupan Ayub? Saya rasa belum ada seorang pun di antara kita yang pernah merasakan apa yang Ayub rasakan. Nah, yang lebih luar biasanya lagi kalau kita baca kitab Ayub ya, dari awal sampai akhir, Ayub tidak pernah mendapatkan penjelasan yang jelas dari Tuhan. Kenapa dia harus melalui semuanya itu? Tuhan tidak pernah secara lugas dan jelas menjelaskan kepada Ayub mengapa dia harus mengalami semua penderitaan yang dia alami. Malahan kalau saudara baca ya di Ayub pasal yang ke-40 ayat 1 sampai 5, Allah berkata begini seperti Ayub. Saya bacakan buat saudara. Ayub 40 ayat 1 sampai 5. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Wow, Anda bisa bayangkan ini ya, bagaimana bila ini terjadi dengan kita. Nah, kita bersyukur bahwa kita bisa melihat apa yang dialami Ayub. Karena apa? Karena tertulis di Alkitab. Mulai dari awal kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkecengkrama dengan iblis saat Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Di dalam hidup Ayub, Ayub tidak bisa melihat semuanya itu. Kita bisa melihatnya karena itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, poinnya apa buat kita? Yang pertama adalah seperti ini, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita tidak harus selalu mengerti atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi yang pasti adalah ini, Tuhan berdaulat dan berkuasa penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita di luar kehendak dan kedaulatan Tuhan. Pikiran Tuhan jauh di atas pikiran kita. Rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Bahkan kalau saudara baca di dalam Alkitab, ya di Perjanjian Baru, Tuhan pernah bilang seperti ini, bahkan sehelai rambut pun yang jatuh dari atas kepala kita, tidak ada yang jatuh di luar seizin Tuhan. Itu yang perlu kita pelajari di sini. Dan Tuhan bukanlah Tuhan yang kecil, yang harus bekerja sesuai dengan pengertian kita. Salah satu esensi bahwa Dia adalah Tuhan adalah ini, kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengerti dan memahami Dia. Nah, di saat kita tergoda, saat kita melewati situasi-situasi yang mungkin sulit buat kita, saat kita melewati badai kehidupan, untuk mempertanyakan Tuhan dan mengecam Tuhan, seakan-akan Dia salah dalam berbuat, dan seakan-akan Dia salah terhadap diri kita. Nah, Tuhan berkata sekali lagi seperti ini di Ayub 38 ayat 3-5. Perhatikan baik-baik. Ayub 38 ayat 3-5, Tuhan berkata seperti ini, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi. Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Wow, ini istilahnya langsung boom, mic drop gitu ya saudara ya. Nah, ini yang sering kali Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita melalui pengalaman-pengalaman seperti apa yang Ayub alami. Apa? Simply to show us that He is God. Dia Tuhan bukan karena Dia mampu melakukan hal-hal yang kita inginkan. Dia Tuhan bukan karena Dia mampu melakukan hal-hal yang menurut kita baik dan hebat. Dia Tuhan karena Dia Tuhan. Jalan-jalannya kita tidak mengerti. Rancangan-rancangannya jauh di atas rancangan-rancangan yang kita punya. Dia Tuhan karena Dia Tuhan, titik. Nah, ini mungkin tidak nyaman buat kita. Tapi kalau kita mau jadi orang Kristen yang dewasa dan kuat dalam menghadapi hidup ini, kita harus belajar berkata bahwa He is God and I am not. Hidup ini bukan tentang saya. Saya tidak pegang kendali hidup ini. Apapun yang saya harus lalui di dalam hidup ini, saya tetap akan percaya dan taat karena Dia. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan dan saya bukan.
Saya teringat juga sebuah cerita ya di Perjanjian Lama yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat Nebukadnezar mengancam mereka, bila mereka tidak tunduk menyembah kepada patung emas Dewa Babel, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Saudara ingat ya apa yang mereka jawab? Kita baca sama-sama di Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja." Akan tetapi ayat 18 kita baca sama-sama. "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Inilah iman kekristenan yang sejati, yaitu apa? Iman yang percaya kepada pribadi Allah, bukan hanya kepada apa yang Allah sanggup lakukan bagi kita. Nah, jadi di sini kita mesti ingat bahwa hidup ini bukan tentang kita. Penderitaan yang kita alami ini juga bukan tentang kita. Seringkali kita merasa saat kita melewati masa-masa seperti saat ini, penderitaan dan masa-masa sulit seperti saat ini, seakan-akan Tuhan itu berhutang kepada kita. Seakan-akan Tuhan itu mengacaukan rencana kita. Seakan-akan Tuhan itu yang merusak agenda kita. Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Ayub akhirnya di sini sadar bahwa hidup ini bukan tentang Ayub. Hidup ini bukan tentang kita. Dan Allah berhak mengerjakan segala sesuatunya untuk apa? Untuk menggenapi rencana dan kehendaknya. Oleh karena itu Ayub berkata di ayat yang kita baca tadi, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Nah, selain itu, kita juga bisa tahu apa yang Ayub tidak tahu waktu itu. Yaitu apa? Yaitu tujuan dari kenapa Allah mengizinkan semua itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Nah, seringkali dalam kehidupan ini kita di dalam posisi Ayub, ya. Kita tidak mengerti kenapa Allah mengerjakan semuanya itu. Tapi di dalam ceritanya Ayub, karena tertulis di dalam Alkitab, kita bisa melihat dari perspektif orang ketiga. Nah, ini sebuah pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, apa tujuan yang mulia yang Tuhan itu punya, miliki saat Dia mengizinkan semua penderitaan itu untuk dialami oleh Ayub? Ya, sebenarnya kalau kita baca semua cerita kitab Ayub ini, ya, kunci utama dari semua yang terjadi dalam hidup Ayub itu justru adalah pertanyaan pertama yang iblis lontarkan kepada Allah di pasal yang pertama. Kita baca sama-sama ya di Ayub 1 ayat ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Nah, ini loh poinnya. Kita sudah sering ya belajar akhir-akhir ini bahwa dosa itu pada esensinya adalah penyembahan berhala yang begitu terselubung di dalam hati kita. Dosa bukan hanya berbicara tentang perbuatan-perbuatan buruk yang melanggar aturan Allah, tetapi juga seringkali dosa membungkus dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan perbuatan-perbuatan keagamaan yang saleh. Itu adalah problem anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang, kalau saudara ingat di Alkitab Perjanjian Baru. Dan ini yang seringkali menjadi problem kita orang-orang beragama Kristen. Seringkali kita berbuat banyak untuk Allah, kita melayani, kita memberi persembahan, kita saleh, ya, kita melakukan segala kegiatan-kegiatan rohani itu untuk Allah semuanya. Tapi apa? Di dalam semuanya itu, motivasi di balik semuanya itu sebenarnya yang kita harapkan adalah untuk kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Sehingga akhirnya kita melakukan semuanya itu bukan karena kita mengasihi Allah, tapi motivasi terbesar yang tersembunyi di balik semuanya itu adalah karena kita mengasihi diri kita sendiri. Ini loh esensi daripada dosa. Kita ini adalah makhluk yang self-centered. Sama seperti anak sulung itu berkata, kalau saudara baca di Matius 15 ayat 29, anak sulung berkata kepada bapa seperti ini, "Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Nah, inilah yang terjadi dengan kita. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Dari dulu sampai sekarang, problem utama kita adalah dosa. Dan dari dulu sampai sekarang, agenda utama Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kekudusan.
Dan kekudusan tidak pernah berbicara tentang perbuatan-perbuatan di luar. Kekudusan tidak berbicara tentang kesalehan yang kelihatan di luar. Kekudusan berbicara tentang hati kita. Hati yang mengasihi pribadi Allah, bukan apa yang Allah mampu lakukan atau berikan kepada kita. Ini yang secara konsisten terus-menerus digambarkan di dalam Alkitab. Yang Allah kehendaki dari kita itu bukan persembahan kita, bukan pemberian kita, bukan pelayanan kita, bukan ibadah kita, tetapi apa? Hati kita. Nah, sehingga ini yang harus kita bisa renungkan ya hari ini, yaitu penderitaan itu adalah sebuah sarana yang Tuhan pakai untuk kita bisa mengkalibrasi hati kita. Penderitaan adalah sarana untuk kita bisa bertobat secara dalam. Timothy Keller pernah berkata seperti ini, pertobatan yang merubah hidup kita bukanlah pertobatan yang sering, melainkan pertobatan yang dalam. Nah, jadi mari kita benar-benar mengambil musim ini sebagai kesempatan bukan hanya untuk memperbaiki habit atau kebiasaan hidup kita, tapi yang pertama dan utama adalah untuk kalibrasi hati kita, meluruskan kembali hal-hal yang mungkin tidak benar di dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga hati kita ini bisa takut dan gentar akan Tuhan. Kita bisa melihat Dia sebagai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang agung, Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, Tuhan yang tidak bisa kita permainkan, Tuhan yang kita tidak bisa manfaatkan dan pergunakan untuk kepentingan kita, tetapi benar-benar melihat Dia sebagai Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Nah, inilah seringkali tujuan penderitaan. Tuhan seringkali mengizinkan penderitaan untuk menghancurkan kita. Kenapa? Karena tidak ada pengenalan yang sejati dan mendalam akan Dia tanpa kehancuran di dalam hidup kita. John Piper pernah berkata seperti ini, mengenal Allah lebih dari sekedar pengetahuan intelektual dan spekulatif. Mengenal Allah adalah pengenalan yang berasal dari hati. Ayub telah merasakan dan melihat Allah. Itu menyebabkan ia menjadi pribadi yang hancur dan diubahkan. Tidak ada pribadi yang diubahkan tanpa dihancurkan terlebih dahulu oleh Allah. Tidak ada pengenalan yang pribadi dan mendalam akan Tuhan tanpa penderitaan. Nah, poin saya yang kedua dan yang terakhir. Pengenalan pribadi kita akan pribadi Allah yang kudus. Nah, mari kita sama-sama perhatikan baik-baik ya bagaimana akhirnya Ayub berkata di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang kelima. Ayub 42 ayat kelima. Ayub berkata seperti ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Perhatikan baik-baik betapa indahnya Ayub berkata seperti ini. Setelah melewati semua penderitaan itu, di akhir ujung penderitaannya dia bilang apa? Lewat penderitaan ini, mataku benar-benar melihat Tuhan. Selama ini hanya telinganya yang mendengar tentang Tuhan. Tetapi lewat apa yang dia alami, matanya melihat Tuhan secara pribadi. Dan dia mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Bukan teologi atau doktrin yang bisa membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan juga ibadah, bukan juga komsel, bukan juga kesalehan kita, bukan juga dengan kita nonton khotbah, nonton YouTube atau apa, bukan. Kita bisa saja begitu berpengalaman dalam kehidupan bergereja. Kita bisa saja sudah begitu mendalami berbagai macam pengajaran, tapi di saat yang sama kita belum mengenal Allah secara pribadi. Kita harus tahu bedanya antara knowing about God and knowing God personally. Dari cerita Ayub ini kita bisa belajar bahwa pengenalan kepada Allah secara pribadi dan sejati hanya dihasilkan melalui proses yang menghancurkan dan membunuh kita. Tidak ada cerita di Alkitab yang menggambarkan perjumpaan pribadi dengan Allah tanpa kita mengalami diri yang hancur dan direndahkan. Yosua, Yesaya, Yeremia, Petrus, Paulus, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya, semua mengalami pengalaman yang serupa. Kenapa? Perhatikan baik-baik, karena ini adalah satu-satunya respon natural yang terjadi saat manusia berdosa seperti kita berjumpa secara pribadi dengan pribadi Allah yang kudus. Nah,
Kita mesti sama-sama perhatikan baik-baik di sini. Anda bisa lihat ini ya, perjumpaan pribadi kita dengan Allah akan selalu membuat kita menyadari betapa berdosa dan hancurnya kita. Dan betapa kudus dan mulianya Tuhan. Bukanlah kekristenan yang sejati saat kita ini hanya melihat Tuhan sebagai sesuatu yang berguna di dalam kehidupan kita. Pada awal cerita, Ayub digambarkan sebagai seorang yang saleh, yang seakan-akan sempurna dari luar, yang seakan-akan tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Tapi perhatikan baik-baik. Bagaimana barusan kita baca tadi di akhir cerita Ayub, Ayub sadar betul bahwa dia bukanlah orang yang innocent, yang menderita. Dia sadar betul kalau dia boleh mengalami semua penderitaan itu adalah hal yang adil baginya. Karena apa? Karena dia pun akhirnya menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia sadar bahwa hatinya pun sama seperti hati anak sulung. Sehingga digambarkan di ayat ke-6, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Ayub dihancurkan sehingga dia sadar dan sehingga dia bertobat. Nah, saya akan membuat the gospel connection di sini ya. Apa pesan Injilnya di sini? Kita perlu tahu bahwa tidak ada satupun manusia ya yang baik di dunia ini yang mengalami penderitaan. Kita sering bertanya kan kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik? Kenapa Tuhan mengizinkan Ayub menderita padahal dia adalah orang yang baik, orang yang saleh? Atau mungkin yang paling sering ya secara pribadi kita tanyakan kepada Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan semuanya di Tuhan? Apa salahku? Sekarang kita tahu jawabannya. Tidak ada satupun dari kita yang innocent. Kita semua berhak mengalami penderitaan. Kenapa? Karena konsekuensi dosa kita. Kita semua harusnya pantas mendapatkan hukuman dan ganjaran kematian karena dosa-dosa kita. Jadi harusnya kita bertanya kenapa kepada Tuhan bukan saat hal buruk menimpa kita, tetapi justru saat kita masih menikmati hal-hal baik di tengah-tengah kehidupan ini. Perhatikan baik-baik, saya tanya kepada saudara, wajarkah bila seorang pemberontak berkata kepada raja yang ia khianati, mengapa engkau menghukum aku? Nah, tapi disinilah keindahan Injil itu. Karena Injil berkata, raja yang seharusnya berhak untuk menghukum mati sang pemberontak itu, justru mati bagi sang pemberontak, supaya ia bisa menyelamatkan pemberontak yang pengkhianati raja tersebut. R.C. Sproul pernah berkata seperti ini, why do bad things happen to good people? Well, that only happened once and he volunteered. Kenapa hal buruk sering terjadi kepada orang yang baik? Hal itu baru cuma terjadi sekali dan orang itu melakukannya dengan rela hati. Siapa orang itu? Yesus. Yesus adalah gambaran Ayub yang sejati. Satu-satunya orang tanpa salah yang menderita. Ia menderita dan mati. Supaya apa? Supaya kita semua bisa selamat. Sehingga hari ini, perhatikan baik-baik. Kenapa kita orang percaya terhadap Injil bisa mempunyai kekuatan yang teguh saat kita melewati penderitaan? Kenapa? Karena Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang menderita. Bukan hanya itu, Ia menderita bagi kita, mati bagi dosa-dosa dan pelanggaran kita. Supaya hari ini, melewati setiap penderitaan, kita bisa dengan yakin berkata bahwa Allah mengasihi kita. Ia setia kepada kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia mengerjakan segala kebaikan lewat penderitaan ini. Bukan untuk mencelakai kita. Bukan untuk menghukum kita. Bukan untuk menyakiti kita. Namun untuk memurnikan dan menyucikan kita. Dan membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan siapa Dia. Dan membuat kita semakin memahami keagungan dan kemuliaannya. Sehingga kita bisa makin takut dan gentar akan Dia. Demikianlah perenungan kita hari ini. Semoga Injil dan perenungan kita hari ini bisa memberikan kekuatan dan perspektif baru yang benar kepada saudara dalam menghadapi situasi yang unik ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Ingatkan kami Tuhan, lewat setiap penderitaan yang kami alami, bahwa Engkau yang terlebih dahulu menderita buat kami, menanggung dosa-dosa kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami bisa melihat penderitaan yang kami alami ini sebagai sebuah sarana di mana Engkau menyucikan kami,
memurnikan kami, memberikan kami pengenalan yang lebih dalam akan siapa Engkau, mengkalibrasi hati kami, sehingga hati kami ini bisa dengan benar takut dan gentar akan Engkau, dan melihat Engkau sebagai Tuhan yang agung dan mulia dalam kehidupan kami. Kami percaya Injil-Mu dan Roh Kudus-Mu itu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati kami penghiburan, sukacita yang kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa melewati musim ini lebih dari pemenang bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.